Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwah sekalian yang Allah muliakan, belajar agama atau menuntut ilmu merupakan ibadah yang besar. Kita niatkan dalam menuntut ilmu betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita, karena niat yang lurus ini menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan apapun. Ilmu agama. Liman shahat niyyatuhu, bagi orang yang memiliki niat yang benar, niat yang lurus. Dan beliau berkata, niat yang lurus itu yang bagaimana? Niat yang lurus itu adalah dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ya, yanwi raf al-jahli an nafsihi wa an ghairihi. Kita terus belajar agama, baca Al-Quran dan baca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam agar tidak dicela seperti celaan Allah terhadap orang-orang kafir yang hanya tahu kehidupan dunia, enggak tahu akhirat. Ya. Di surat Ar-Rum ayat yang ke-7 Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai, tidak ngerti apa-apa tentang kehidupan akhirat. Surat Ar-Rum ayat 7. Ya. Ada perkataan Al-Hasanul Basri rahimahullah, ya, beliau berkata, wallahi, kata beliau, demi Allah, la balagha min ahadihim bidunyahu, sampai-sampai ya, salah satu dari mereka pengetahuan tentang dunianya itu hanya dengan kukunya saja, membolak-balikkan dirham, tahu timbangannya berapa. Fayukhbiruka biwaznih, dia sanggup menghabarkan wazannya, timbangannya.
Wa ma yuhsinu ayyusalli. Tapi sayangnya salatnya tidak bagus. Salatnya enggak sesuai dengan ketentuan Allah. Salatnya enggak bagus. Ya. Sangat disayangkan ikhwan. Orang mengejar dunia, belajar ilmu dunia, lalai dengan akhirat. Tidak ngerti agama, wudu enggak bisa, salat tidak bagus, zakat enggak paham, puasa juga enggak ngerti, haji enggak paham, umroh juga enggak paham, ya. Masalah pernikahan, masalah talak, masalah nafkah, tidak paham. Ya. Nah, kita sebagai kaum muslimin jangan sampai seperti itu. Allah mencela mereka, yang orang-orang yang ngerti dunia lupa akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ana ada cerita ikhwan. Ya, ini cerita ana kisahkan di kemarin di Depok. Dan kejadiannya di situ. Waktu sholat asar, ya, ana makirkan motor untuk sholat asar jamaah di masjid. Di depan ana ada orang juga lagi markirkan motor. Masuk ke masjid, imam sudah sholat, selesai dari ruku' i'tidal. Ya, orang tersebut masuk sama ana. Dia duluan takbir, Allahu Akbar, ruku'. Padahal imam sudah i'tidal. Ya. Ana masuk juga sholat. Kemudian di rakaat terakhir, di sujud terakhir yang bersama imam, dia sujud lama sekali. Imam sudah tasyahud, kemudian dia tasyahud, imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun ikut, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ana berdiri lagi. Ana langsung, loh kok dia enggak sama ana ya? Dalam hati ana sholatnya gimana nih? Perhatikan dia juga. Ana berpikir juga, ana tegur, ana kasih tahu atau tidak? Kalau ana enggak kasih tahu, ana akan ditanya sama Allah, kenapa enggak kasih tahu? Kalau dikasih tahu, takutnya marah, enggak terima. Tapi jadi kasih tahu harus, itu di sholat anak gitu. Kacau sholatnya kan. Selesai, anda salam, dia lagi doa. Anda tunggu sampai selesai, yang lain pada pulang. Anda tegur, Pak, tadi Bapak kurang satu sholatnya. Kenapa? Tadi Bapak masuk, imam sudah i'tidal. Dan itu kurang satu. Oh iya, alhamdulillah dia terima. Anda bersyukur sama Allah. Dia sholat, Anda pulang dah. Nah itu ikhwan. Ya. Jadi kejadian seperti ini banyak dan sering terjadi. Orang menyepelekan sholat. Kalau dia sholat seperti itu, diterima tidak sholatnya? Saya tanya ke antum, diterima tidak sholatnya? Sah tidak sholatnya? Sholatnya sah, tapi nggak diterima. Iya. Kalau sholatnya tidak diterima, dan tentunya tidak sah. Karena apa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Amalan apa saja yang tidak sama dengan yang dicontohkan sama Rasul tertolak. Apalagi wajib. Saya tanya, asar berapa rakaat?
4 rakaat. Kalau orang melakukan sholat asar 3 rakaat, diterima tidak? Tidak diterima. Tapi pertanyaannya, apakah dia berdosa? Nah itu, berdosa enggak dia? Tentunya tidak, kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu, berdosa. Tapi kalau diterima, jelas Rasul berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Sama seperti orang melakukan bid'ah. Pernah Syekh Shalih Fauzan ditanya, ada orang melakukan bid'ah, ya, tidak ada contoh dari Rasul. Orang itu jahil, melakukan bid'ah. Diterima tidak amalannya? Tidak diterima. Dengan hadis tadi, berdosa tidak? Tidak berdosa, karena dia tidak tahu. Tapi kalau tahu, berdosa. Orang yang menyeru ke kebid'ahan berdosa juga. Ya. Nah, itu jadi penting. Jadi kita belajar agama itu penting. Belajar ilmu din penting, dan belajar agama itu langsung dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, belajar baca Al-Qur'an dan baca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita juga lihat penjelasan dari para ulama. Ikhwah yang Allah muliakan, kita di malam hari ini memasuki bab baru, bab as-sufuf. Hadis ke-78 kalau di kitab saya. Di antum hadis ke berapa? 75. Wa an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf itu merupakan kesempurnaan salat. Yang dimaksud dengan shaf adalah wukuf al-musallin ala wajhin sawa. Berbarisnya orang-orang yang sholat dengan sejajar. Itu shaf. Dan shaf atau sufuf itu merupakan kekhususan dari umat Islam. Karena untuk kaum muslimin lah disyariatkan sholat berjamaah. Jadi shaf ini kekhususan kaum muslimin. Dan ini merupakan nikmat besar. Kita kalau sholat di rumah tidak bershaf sendirian. Ya. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat Allah adanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini kata ulama merupakan salah satu nikmat Allah. Karena apa? Menjaga hati, menjaga semangat. Orang kalau sholat di rumah terus, itu akan hilang semangat. Beda antara yang dihasilkan dari sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Selain itu pahalanya lebih banyak, 27 kali lipat daripada sholat di rumah sendiri. Nah, di hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan tasfiyat as-sufuf. Sawu sufufakum. Dan tasfiyatus sufuf mencakup 4 makna.
Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di halaman 610 di jilid 1 dari Syarah Umdatul Ahkam. Maksud dari tasfiyatus sufuf masuk di dalamnya adalah berbaris dengan lurus. Ya, sejajar. Sawiyatan mustaqimatan. Kemudian juga masuk maknanya adalah at-tarasu, at-tarasi. Artinya merapatkan shaf. Tidak hanya lurus tapi rapat. Dan rapatnya shaf ini seperti rapatnya para malaikat. Ya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 430, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Tidakkah kamu melakukan shaf seperti para malaikat melakukannya di hadapan Rabb-nya? Qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tasuffu 'inda rabbiha?" Bagaimana para malaikat melakukan berbaris shaf, bersaf-saf di hadapan Rabb-nya? Bagaimana mereka melakukannya? Rasul menjawab, yatarasuna wa yukmiluna al-awwala fal-awwal. Mereka merapatkan shaf mereka dan menyempurnakan shaf yang pertama dulu, kemudian berikutnya. Ini cara shafnya para malaikat. Jadi shafnya malaikat itu seperti itu. Jadi shaf itu harus rapat, dianjurkan rapat. Kemudian masuk ke dalamnya juga yashmalut taqarrub bainaha, saling mendekat. Karena ada yang rapat tapi tidak dekat, kakinya mentang. Ya, ini salah, keliru. Karena apa? Ketika nanti sujud dan duduk di antara dua sujud, nanti akan terbuka apa? Lebar. Oleh karena itu ikhwan yang Allah muliakan, ketika kita masuk ke shaf kaum muslimin, kemudian kita nempel mereka nolak atau bergeser, ya kita nggak usah maksa. Ya. Karena memang masih banyak kebodohan di antara kita, banyak kebodohan. Banyak di antara kaum muslimin kita tempelkan kaki kita, dia geser. Alasannya apa? Enggak khusyuk katanya, geli. Ini pakai perasaan. Kita beragama, beribadah tidak boleh dengan zauq, rasa, tapi dengan dalil. Lama-lama biasa, nempel. Ya. Nah, ketika kita tempelkan, dia bergeser, kita udah diam saja. Ya, jangan tempelkan lagi, nanti dia geser lagi. Tempel lagi, geser lagi. Akhirnya kita mentang. Ini enggak hikmah. Nanti karena apa? Nanti jauh kita. Antum coba pas mentang, ruku masih itu menempel. Ya kan? Tapi kalau dia minggir lagi, antum mentangnya gimana? Split. Ya. Biarin aja sudah. Kalau kita mentang, nanti ketika kita sujud dan duduk di antara dua sujud, jaraknya jauh tidak? Jauh. Ini enggak hikmah. Biarkan saja. Ya. Karena ketika kita melakukan kebaikan malah timbul kemungkaran, ya, kita dah bertahan. Itu mending kalau enggak diinjek. Sebagian saudara kita kaum muslimin karena tidak punya ilmu dalam melaksanakan sunnah ini, mentang, akhirnya dia kan mepet. Akhirnya dia marah, nggak ngerti sunnah, diinjeklah kawan kita ini. Ya, dia bilang, saya kalau sholat di samping Anda itu mesti saya mepet terus. Kenapa? Makanya saya marah, saya injek kau. Nah itu.
Ini karena tidak ngerti sunnah. Ininya nggak paham, ya. Ininya juga belum mengerti. Iya. Itulah yang terjadi. Kemudian yang keempat, taswiyatus sufuf mencakup ikmal al-awwali fal awwal. Jadi menyempurnakan shaf yang pertama dulu. Kemudian shaf berikutnya dan berikutnya. Jadi kalau ada shaf pertama masih kosong, kita isi dulu yang pertama. Bahkan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berebut untuk masuk ke shaf yang pertama. Berebut mereka, akhi. Bahkan mereka mau berundi di situ. Ya. Dan di sini tidak ada itsar. La itsara fil ibadah. Tidak ada itsar dalam ibadah. Paham itsar? Apa itu itsar? Mendahulukan orang lain. Tidak ada mendahulukan orang lain dalam ibadah. Ya. Kalau urusan dunia dianjurkan untuk itsar. Kalau urusan akhirat berlomba sebagaimana generasi para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau silakan salah. Ya, antum maju. Jangan mempersilahkan yang lain. Karena apa? Berebut kita mendapatkan pahala besar dari Allah. Berebut kita mendapatkan anugerah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Shaf terbaik di mana? Depan apa belakang? Ya. Laki-laki. Ya. Kalau shaf perempuan belakang. Jadi 4 hal masuk ke dalam makna sawu sufufakum. Rasul bilang sawu sufufakum. Maksudnya adalah lurus, kemudian rapat, saling dekat, dan sempurnakan yang pertama. Nah, kemudian disebutkan di sini fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya kesempurnaan shaf itu sempurna lurusnya shaf itu merupakan kesempurnaan salat. Ada beberapa faedah. Yang pertama, masyru'iyatus sufufi fi shalatil jamaah. Disyariatkannya melakukan shaf pada salat jamaah. Jadi indah, Masya Allah, rapih. Dan kaum muslim ini belajar nurut kepada pemimpin. Orang yang paling nurut adalah orang yang sholatnya bagus. Ya, orang yang paling nurut kepada pemimpin adalah siapa? Kaum muslimin. Lihat, dalam sholat diajarkan kita nurut kepada imam. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita nurut kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Boleh enggak imamnya belum ruku kita ruku? Enggak boleh. Masya Allah. Di sholat ini Masya Allah banyak sekali hikmahnya. Kita dilatih untuk sabar, ikuti imam, sama-sama mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, wajib meluruskan shaf, merapatkan, dekat, dan menyempurnakan yang pertama. Ini hukumnya wajib. Ada memang pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib, tapi pendapat yang wajib ini lebih mendekati kebenaran. Karena di sini perintah sawu sufufakum. Ya, para sahabat sangat perhatian. Rasul kita juga sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan shaf. Rasul sebelum melihat shaf itu rapat, Rasul belum mulai sholat. Bahkan nanti kita akan baca hadis. Ketika Rasul mau sholat, melihat ada sahabat yang menonjolkan dadanya lebih daripada yang lainnya, Rasulullah SAW tidak sholat dulu. Rasul luruskan dulu. Nah ini imam, ya, harus perhatian dengan makmum.
dan merapihkan shaf, meluruskan shaf, merapatkan shaf itu tidak hanya di awal saja. Kita sebagai makmum tidak hanya di awal saja. Ya, di pertengahan sholat juga kita harus memperhatikan shaf kita. Jadi ketika kita makmum, awal rapi. Di pertengahan sholat, ya kita lihat ada saudara kita yang bengkok atau kita bengkok, maka kita luruskan sendiri. Kita luruskan. Tengah ada yang batal, kita maju. Ya, jadi perintah ini mencakup bukan di awal saja, tapi awal, pertengahan sampai akhir, sampai selesai sholat. Faedah yang ketiga, anna tasfiyatas shaffi min tamamis shalah, bahwa tasfiyatus sufuf merupakan kesempurnaan sholat. Tasfiyatus sufuf itu merupakan kesempurnaan sholat. Jadi imam dan makmum bertanggung jawab akan hal ini. Ya, bertanggung jawab akan lurusnya shaf sholat kita. Jadi Rasul kita SAW mengatakan bahwa lurusnya shaf berdekatan, ya. Kemudian juga shafnya ini rapi, ini merupakan kesempurnaan sholat. Faedah yang keempat, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara al-hukma dzakara ta'lilahu lima fi dzalika min tuma'ninatin nafsi wa bayan shumu syari'atil islamiyyah wa an ahkamaha laysa irtijalan wala 'abathan bal laha hikamun katsirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan sebuah hukum, beliau menyebutkan ilatnya. Beliau menyebutkan ta'lil, sebabnya. Ya, Nabi menyebutkan hukum, Rasul menyebutkan ilat. Apa fungsinya? Supaya jiwa ini tenang, supaya jiwa ini lebih bisa menerima. Rasul menyebutkan hukum tentang meluruskan, merapatkan shaf. Ya, apa ta'lilnya? Karena itu merupakan kesempurnaan sholat. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami as-shalah. Hadis yang ke-76. Wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dari An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah menimbulkan perselisihan di antara kalian. Kalau kita lihat ucapan atau lafaz yang keluar dari lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz la tusawwunna, ini kalimatnya sangat kuat. Kenapa? Karena bagi yang belajar bahasa Arab, la di situ namanya alam muwatti'ah lil qasam. Maksudnya apa? Di situ ada sumpah yang tidak disebut. Tapi kalimat la tusawwunna ini bentuk kalimat sumpah, qasam. Ya. Maksudnya adalah wallahi, demi Allah. Gitu ya. Hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian. Begitu maknanya. Kata Syekh Utsaimin ada 3 taukid di sini. Pertama, sumpah, kalimat wallahi yang tidak disebut, ya. Kemudian ada lam,
Kemudian ada nun taukid sakilah. Ada nun taukid sakilah. Jadi betul-betul demi Allah benar-benar hendaknya kalian itu luruskan shaf kalian, saling berdekatan dan rapatkan, begitu. Jadi kalimatnya yang keluar dari lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu kalimat yang sangat kuat. Ya, bukan kalimat biasa. Jadi kalau Rasul bilang la tusawwunna itu sangat kuat. Ketika kita baca surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim uslubnya sama. Ini 3 takkid. Sungguh benar-benar kalian nanti kelak akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar kalian di hari itu akan ditanya tentang nikmat. Kalimatnya kuat, akhi. Makanya kalau kita baca surat ini, ya, kalau betul-betul tahu dari sisi bahasa saja, itu betul-betul menggoncang, mengetuk hati. Ya, betul-betul kita nih, yang kita minum barusan, itu akan ditanya sama Allah. Makanan kita akan ditanya. Kenikmatan, semua nikmat akan ditanya sama Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sahabat keluar dari rumah, di antara Abu Bakar Siddiq, lapar dalam keadaan lapar sama Rasul. Selesai makan, kalian semua akan ditanya nikmat ini. Nikmat makan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, di sini lafadznya kuat, latusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Atau Allah menimbulkan perselisihan di antara kalian. Maksud dari Allah menimbulkan perselisihan di antara kalian ini terjemahan dari makna yang kedua. Karena kalimat la yukhalifannallahu baina wujuhikum ada 2 makna. Ada 2 ihtimal. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu merubah wajah, membolak-balikan wajah. Wajahnya makna hissiyah, ya. Allah akan menjadikan wajah kalian ada yang ke belakang, kemudian ada yang miring kanan, ada yang miring kiri. Ini kata ulama. Ya. Jadi makna yang pertama, annaha mukhalafatun hissiyah an yasrifa wujuha ba'dikum an ba'd bihaitsu yakunu wajhal insan mathalan ila katifihi aw ila khalfihi wa hadhihi mukhalafah hissiyah. Ini makna yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan wajahnya itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke belakang. Berarti yang terjemahan kita yang sekarang makna yang kedua. Makna yang kedua, Allah jadikan hati-hati kalian tidak bersatu, saling berselisih. Dan ini ukubah yang sangat mengerikan. Ya. Berselisihnya kita orang Islam sesama kita. Dan ini hasil, jadi perselisihan yang ada di masjid antara kaum muslimin, di antara sebabnya sholatnya nggak rapi, sholatnya tidak lurus. Yang bilang Allah akan membuat hati kalian saling berpecah, saling membelakangi, saling berseteru, itu Allah, itu Rasul SAW, tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saksikan hasilnya betul. Kaum muslimin bertikai. Ya. Hatinya tidak bersatu. Di antara sebabnya karena tidak menunaikan, menegakkan sunnah ini.
Jadi bukan hal yang sepele ini. Kita kalau ingin menyatukan kaum muslimin, satukan dulu di shaf. Jangan dianggap ringan masalah ini. Ini masalah besar dan ini masalah serius. Ya. Dan sungguh sangat disayangkan, disedihkan oleh kita semua, ya. Banyak kaum muslimin yang tidak memahami hadis ini atau baca hadis ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih parah lagi, ngolok-ngolok hadis ini. Ya. Ngolok-ngoloknya apa? Enggak apa-apa renggang. Masa ada setan? Gitu ya? Ya tidak. Kita nempel satu kita sama yang lain supaya setan tidak ada di sela-sela kita di hadis yang lain. Diolok-olok hadis ini. Enggak apa-apa setan main di samping kita. Ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Hadis yang berikutnya oleh Muslimin dan dari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meluruskan shaf-shaf kita, shaf-shaf kami, hatta ka'anna ma yusawwi bihal kidah, sampai seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang meluruskan apa? Busur. Ya. Hatta idza ra'a an qad aqalna anhu, jadi seakan-akan Rasul sedang meluruskan panah, ya. Coba sampai disamakan seperti itu. Rasulullah SAW sebelum sholat luruskan kaki, luruskan pundak-pundaknya, ya, ditepuk. Kalau ada yang lurus, ada yang bengkok, seperti itu. Harus lurus. Subhanallah. Maka kita lihat generasi pertama dari umat Islam ini, generasi yang dari semua sisi baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala angkat generasi pertama karena mereka betul-betul mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'a an qad aqalna anhu, sehingga apabila kita sudah memahaminya, sudah siap, tsumma kharaja yawman, ya, kemudian suatu hari Rasul keluar, hatta idza kada an yukabbir, sehingga ketika Rasul mau bertakbir, fara'a rajulan badiyan sadruhu, Rasul SAW melihat seseorang yang menonjolkan dadanya. Jadi enggak boleh kita sholat kita ingin ke depan sendiri. Ini hukumnya haram. Ya. Faqal, kemudian Rasul bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Luruskanlah shaf-shaf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala menimbulkan perselisihan di antara kalian. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, annal mas'uliyata fi taswiyati as-saffi taqa'u qabla kulli syai' 'ala al-imam, wa annahu minas sunnati anna al-imam yubashiru at-tawsiyah bi nafsihi liqaulihi kana yusawwi sufufana. Bahwa tanggung jawab untuk meluruskan shaf itu merupakan tanggung jawabnya imam dan merupakan sunnah seorang imam langsung meluruskan shaf makmumnya. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan oleh An-Nu'man bin Bashir, kana Rasulullah yusawwi sufufana. Rasul langsung sendiri yang meluruskan shaf-shaf kami.
Jadi Rasul langsung. Bahkan dalam hadis Abu Dawud, Rasul yang turun tangan langsung. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menepuk pundak-pundak sahabat dan dada-dada sahabat. Disebutkan di hadis Abu Dawud. Ya, terus gitu. Jadi kalau kita lihat ada yang sebelah sana lebih maju, kita jangan diam saja. Ya, terutama imam. Dan kita juga makmum boleh saling tolong menolong. Akhi, lurus gitu. Ya. Jadi dalam ibadah kita harus saling apa? Tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan diam saja. Begitu juga kemarin sebenarnya ada teguran dari ikhwan. Afwan Ustadz, mohon dihimbau orang tua yang bawa anak kecil agar dikondisikan. Anak enggak kebaca, anda pas baca di rumah, oh iya. Supaya kita yang bisa mendengarkan ilmu dengan khusyuk, bisa mendengarkan ilmu dengan khusyuk. Ya, jadi untuk ikhwan dan akhwat yang bawa anak atau bawa ponakan, ya, itu dihimbau untuk diperhatikan supaya tidak ribut, ya. Nah, jadi saling tolong menolong dalam kesempurnaan ibadah kepada Allah ini bentuk yang bagus dan disyariatkan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat. Sudah azan dulu ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ahibbah, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan mengambil faedah dari hadis Muslim yang tadi kita baca. Faedah yang kedua, anna taswiyata yajibu an takuna tamah. Jadi taswiyatus sufuf wajib sempurna. Ya. Taswiyatus sufuf wajib sempurna. Seperti Rasul SAW meluruskan panah. Ini sempurna ya. Faedah yang ketiga, annal imama la yukabbir lis-salati hatta yara anna as-sufufa qad istawat. Ini penting sekali. Imam janganlah bertakbir dulu sehingga dia melihat safnya sudah sempurna. Ya. Jadi kalau kita jadi imam, kita lihat kanan, kiri, tengah, belakang, lurus, salat. Ya, kalau belum, maka kita luruskan dulu. Ya, ini merupakan sunnah dari sunnah Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, sunnah ini di sebagian tempat, bahkan banyak di masjid tidak ditegakkan. Meluruskan shaf ini merupakan ibadah atau sunnah, bahkan sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mewajibkan kan. Meluruskan shaf ini wajib. Ya, tapi sayangnya kaum muslimin menyepelekan. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan. Nah, faedah yang keempat di sini ana singkat faedah yang keempat ini merapihkan atau meluruskan shaf itu ya, dilihat dari apa ya, ikhwan? Ujung kaki atau belakang kaki? Ahsan. Dengan tumit. Benar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dengan mata kaki ya. Dengan mata kaki. Yang kelima,
Oh, yang kelima ini enggak terlalu penting. Ya. Cukup anak kira di malam ini ada pertanyaan yang kemarin belum anak jawab. Tapi pertanyaan pertama ini himbauan yang tadi sudah Anda baca. Ya. Jadi mohon dihimbau orang tua yang bawa anak kecil agar dikondisikan supaya kita bisa dengar ilmu dengan khusyuk. Ya. Jadi ini perhatian buat ibu-ibu yang bawa putra putrinya ya, ketika berada di masjid, di majelis ini dihimbau untuk tidak dibiarkan ya. Nah, nah, baik. Ini pertanyaan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya, apa yang dimaksud dengan hadis soft solat di antara dua tiang? Karena para sahabat membencinya. Iya. Maksudnya adalah solat di putus dengan tiang. Itu jelas sekali. Ada beberapa hadis tentang larangan solat di antara tiang. Ya, solat di antara tiang. Di antara hadis Muawiyah ya, bin Qurrah dari ayahnya, dia bilang kunna nunha an nusalli baina sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kami dulu dilarang salat di antara tiang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah larangan ini larangan haram atau makruh? Ya, maksudnya salatnya tidak sah kalau kita salat di antara tiang atau tetap sah? Ya, ada perbedaan di pendapat antara ulama, tapi yang tepat adalah salatnya sah tapi makruh. Salatnya sah tapi makruh. Dengan dasar hadis Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu menegur orang yang sholat di antara tiang tapi tidak suruh mengulangi. Ya, ini menunjukkan sholatnya sah. Ya. Apalagi dalam kondisi yang berdesakan, zahmah, penuh, sempit. Ya, seperti di Masjid Nabawi, ya, atau di masjid-masjid yang lain ketika penuh. Ya. Ini tidak mengapa kita sholat di antara tiang, karena di situ ada uzur. Ya. Tentang perihal dengan cerita di awal, apakah tidak terhitung rakaat sholat saat imam telah memasuki posisi i'tidal? Tidak. Ya. Dasarnya hadis Bakrah, Abi Bakrah. Ketika masuk masjid, beliau melihat Rasul dan para sahabat sudah rukuk. Beliau rukuk dari awal, jalan rukuk. Ya, hadisnya sangat jelas. Ya. Kemudian Rasul SAW berkata di akhir hadis itu, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah engkau apa? Semangat, hirs, tapi jangan kau ulangi. Yang saya melakukan rukuk dari depan, dari belakang pintu ke soft itu jangan kau ulangi, gitu. Ya. Tapi kalau posisi imam sudah i'tidal, nggak ada keterangan. Ya. Oleh karena itu dia harus mengulangi satu rakaat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini di pertanyaannya menyinggung salah seorang ustadz yang ma'ruf di YouTube. Cuma saya tidak mau menyebutkannya.
Ana tidak mau majelis ana disebut dengan nama yang kurang pas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah perbuatan dosa bisa menghalangi seseorang untuk membaca Al-Quran? Bagaimana dengan hadis tentang orang-orang Khawarij yang senantiasa dia selalu membaca Al-Quran? Padahal Khawarij sangat menyimpang akidahnya. Nah, apakah perbuatan dosa menghalangi seseorang untuk membaca Al-Quran? Betul. Ya. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Al-imanu apa iman? Percaya di yakin di hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Nah, ditunjukkan dengan anggota badan perbuatan. Terus yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman bertambah dengan ketaatan, kurang dengan maksiat. Ketika seseorang melakukan maksiat, ada pengaruh di hati. Dan pengaruhnya di antaranya pengaruh kepada ibadah. Salatnya malas, baca Qur'annya tambah malas. Ya, sangat berpengaruh. Ibadah-ibadahnya itu jadi tidak seperti dulu lagi. Dulu baca Quran nikmat. Tetapi setelah melakukan maksiat, baca Quran tidak begitu nikmat. Jelas ada pengaruhnya. Nah iya, itu disebut futur. Ya. Kemudian bagaimana dengan hadis tentang orang-orang Khawarij yang senantiasa dia selalu membaca Al-Quran padahal Khawarij sangat menyimpang akidahnya? Iya. Tidak aneh. Karena ketika orang nyimpang, setan senang. Ya. Senang untuk apa? Dari sisi ini disimpangkan terus. Orang yang nyimpang, yang sesat enggak tahu kalau dirinya nyimpang. Anak kasih contoh, ikhwan. Ya. Anak kasih contoh kisah dari banyak guru, syekh di Mekah. Itu ada orang tawaf, ya, nyebutnya ya Muhammad, 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 gitu. Doanya minta kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian ketemu sama syekh itu, saya bilang kalau minta sama Allah, Nabi Muhammad Nabi, betul Nabi, tapi kalau minta sama Allah, beribadah kepada Allah, falyabudu rabb hadzal bait, ini rabb hadzal bait adalah Allah. Kemudian dia nerima, minta kepada Allah, muter, nggak lama ketemu lagi orang itu bilang ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Syekhnya negur lagi, kenapa kok berubah lagi Muhammad lagi? Syekhnya malah dimarahin, menyingkir engkau. Ketika saya ikuti nasihat engkau, hati saya gersang. Ketika saya sebutkan lagi minta sama Muhammad, Nabi Muhammad, hati saya tidak gersang, khusyuk lagi. Lihat setan mempermainkan. Ya. Betul kita cinta Nabi Muhammad dan dianjurkan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dimintai doanya. Ada contoh yang lain, ikhwan yang Allah muliakan. Anda pernah ngobrol sama salah satu supir, ingat sana supir taksi, lama kejadiannya. Dia bilang, Ustaz, ana sholatnya dirapel. Jadi subuh sholat, tapi zuhur, asar, maghrib, isya ke isya di malam hari. Sendiri, saya gelapin, saya senikmat-nikmatnya bisa menangis. Gitu. Anda bilang, Anda tanpa ragu-ragu lagi, itu dari syaitan. Saya bilang itu dari syaitan. Kok dari syaitan? Iya. Coba antum sholat sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki sholat di masjid berjamaah, ya, dia bilang apa? Saya sudah coba dan hati gersang,
Ya, hatinya tidak sekhusyuk dan tidak bisa nangis ketika saya sholat sendirian di rapel itu. Saya bilang itu nangis, orang semua bisa nangis. Kalau kita hanya ingin nangis, kita ketemu sama orang yang kita cintai, itu nangis. Ya tidak? Orang-orang awam ketika ada acara apa tuh? Musik, konser musik. Ya tidak? Kemudian yang ngefan itu kepada fannya itu nangis tidak? Bukan hanya nangis, jerit-jerit, akhi. Histeris. Seneng. Lupa semuanya kecuali yang dia kagumi. Ya. Nangis, indah katanya, senang. Saya bilang ini dari syaitan. Syaitan ingin apa? Memalingkan. Gitu Khawarij. Khawarij baca Quran bahkan hafal, akhi. Hafal Quran, hafal hadis. Tapi kata Rasulullah SAW tidak melewati ke hati, tidak sampai ke hati, enggak lewat tenggorokan bacaannya mereka itu. Maka jangan aneh orang-orang yang menyimpang dari sunnah, mengamalkan banyak amalan khusyuk, akhi. Itu dibantu sama syaitan. Dibantu sama siapa? Syaitan. Banyak di antara kita, kok kenapa ya? Anak ketika hijrah, belajar sunnah, hati saya kok jadi kurang semangat. Dulu saya ketika di bid'ah, saya bisa nyumbang ini, nyumbang itu. Tapi ketika anak nyunah, anak hitungan. Saya bilang syaitan. Ya tidak? Syaitan. Kenapa? Syaitan halang-halangi antum semakin dekat sama Allah. Ya. Tapi kalau pakai wirid ini, zikir ini, waduh khusyuk, akhi. Sampai malam. Saya malam. Iya, apalagi zikir punya wirid tertentu. Ana pernah waktu belum belajar sunnah, ya masih di kampung, ana baca wirid tertentu, ingin ketemu jin, ba'da isya sampai mau subuh. Coba bayangkan, asik aja. Tapi kalau dikabulkan ketemu jin, pingsan kali. Ya, itu sudah berlalu, tobat. Ya tidak, itu kan ada manfaatnya. Makanya hidayah sunnah ini hidayah yang sangat besar. Hidayah sunnah ini hidayah yang sangat besar. Kalau betul-betul kita belajar sunnah, kemudian betul-betul masukkan ke hati, betul-betul kita tadaburi, ini lebih dari itu semua. Nikmat, sunnah itu nikmat. Indah. Ya. Indah bimbingan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.